Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bisma Saiful Islam dengan NIM 21214071. Di sini saya akan menjelaskan framework dan alat pengembangan web semantik. Pertama adalah framework. Framework adalah kerangka kerja yang berisi kumpulan fungsi, tools, dan aturan standar yang memenuhi proses pengembangan software atau aplikasi. Ini seperti template atau fondasi yang bisa digunakan ulang untuk membangun aplikasi. Berikutnya manfaat menggunakan framework. Yang pertama, mempercepat pembangunan, tidak perlu membuat semua dari awal. Kode ini terstruktur dan terorganisir, lebih mudah maintenance, keamanan lebih terjamin karena sudah teruji. Yang kelima, mempermudah kerja tim karena mengikuti standar yang sama. Contoh framework yang paling populer. Yang pertama, PHP atau Laravel. Laravel merupakan framework PHP yang elegan dan ekspensif. Framework ini menyediakan beberapa fitur mempermudah developer seperti Blade Templates Engine untuk tampil, Eloquent ORM untuk mengelola database, dan Artisan CLI untuk otomatisasi tugas-tugas. Berikutnya adalah Django atau Python. Django adalah framework Python yang mengutamakan prinsip Package Include, artinya sudah dilengkapi berbagai fitur bawaan yang siap pakai. Framework ini dikenal dengan admin panel otomatisnya yang mempermudah mengelola konten, sistem ORM bawaan untuk database, dan sistem keamanan yang kuat. Berikutnya adalah React.js atau JavaScript. React.js sebenarnya adalah library JavaScript yang fokus pada pembangunan antar pengguna atau UI. Framework ini menggunakan konsep virtual DOM untuk meningkatkan performa komponen arsitektur untuk pengembangan yang modular. React menggunakan JSX, sintaks khusus yang memungkinkan penulis HTML dalam JavaScript. Berikutnya adalah mobile development. Yang pertama, Flutter atau Dart. Flutter Dart adalah bahasa pemrograman berorientasi objek, statically typed, dan Gerber College yang dikembangkan oleh Google. Berikutnya React Native. React Native adalah framework yang dikembangkan oleh Facebook. Kemungkinan pengembangan aplikasi mobile menggunakan JavaScript dan konsep React. Berikutnya Xamarin atau C#. Xamarin adalah kerangka kerja pembangunan aplikasi seluler yang kemungkinan membangun aplikasi untuk iOS, Android, dan Windows dari satu basis kode C#. CSS Framework memiliki beberapa model. Yang pertama, Bootstrap. Bootstrap adalah framework CSS yang dikembangkan oleh Twitter. Framework ini menyediakan komponen-komponen yang sudah siap pakai dan sistem grid yang responsif. Berikutnya, Tailwind CSS. Tailwind CSS adalah framework CSS modern dengan pendekatan utility first. Berbeda dengan Bootstrap, Tailwind tidak menyediakan komponen jadi, melainkan kelas-kelas utilitas yang dapat digabung untuk membuat desain custom. Berikutnya adalah Bulma. Bulma adalah framework modern yang ringan dan fleksibel. Framework ini menggunakan pendekatan mirip dengan Bootstrap, namun dengan sintaks yang lebih sederhana dan modern. Nah, dalam pemilihan framework, kita harus menentukan apa saja yang kita butuhkan dalam pemilihan framework. Yang pertama, kebutuhan proyek. Tentukan fitur dan skala proyek. Misalnya, untuk aplikasi besar dan struktur yang kompleks, framework seperti Django dan Spring bisa lebih cocok. Yang kedua, keahlian tim. Pilih framework yang tim Anda sudah kuasai. Jika tim memiliki pengalaman yang lebih dari satu framework,
Ini akan mempercepat proses pengembangan dan mengurangi kurva pembelajaran. Yang ketiga, stabilitas dan performa. Beberapa framework mendukung skala stabilitas yang lebih baik. Yang ketiga, komunitas dan dokumentasi. Framework dengan komunitas besar dan dokumentasi yang lengkap seperti React atau Laravel memudahkan untuk menemukan solusi dan mendapatkan dukungan. Berikutnya adalah integrasi dan ekosistem. Pastikan framework dapat diintegrasikan dengan teknologi atau layanan lain yang akan digunakan oleh proyek, misalnya basis data tertentu, sistem CI atau CD atau API eksternal. Berikutnya soal keamanan. Beberapa framework memiliki fitur keamanan bawaan yang lebih kuat. Framework seperti Django dan Ruby on Rails misalnya memiliki keamanan yang lebih baik dan membantu melindungi aplikasi dari serangan umum seperti SQL injector dan XSS. Kemungkinan berikutnya adalah kemampuan untuk menangani perubahan. Jika proyek sering mengalami perubahan atau pengembangan, jika pilih framework yang fleksibel dan mudah untuk diubah strukturnya. Nah, berikutnya adalah alat pengembangan web semantik. Yang pertama, skema ORG. Menggunakan skema ORG, Anda dapat menambah metadata semantik yang memberikan konteks tambahan kepada mesin pencari tentang konten Anda, seperti tipe produk, artikel, atau acara. Berikutnya adalah JSON-LD. Format yang digunakan untuk menambahkan data terstruktur ke dalam web. JSON-LD mempermudah penerapan markup skema ORG untuk memberikan informasi tambahan kepada mesin pencari. OpenGARD adalah standar yang membantu menambahkan metadata sosial seperti Facebook atau Twitter, sehingga halaman Anda tampil lebih menarik saat dibagikan. Berikutnya adalah library yang mendukung web semantik. Ini adalah beberapa library yang dapat mendukung web semantik. Webpack yang pertama adalah Webpack, alat blunder yang mendukung modularisasi kode dan optimalisasi yang berkontribusi dengan kecepatan dan struktur aplikasi. Berikutnya adalah SAS atau SCSS, preprosesor CSS yang membantu pengaturan styling yang lebih modular dan yang terstruktur, penggunaan variabel yang mixin juga membuat CSS dapat mudah dikelola. Berikutnya adalah ARIA atau Accessible Rich Internet Application. ARIA membantu membuat elemen web lebih mudah diakses untuk pengguna dengan disabilitas dengan menambahkan atribut yang menjelaskan perilaku dan konteks elemen. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.